matematika. Kesempatan ini akan kita bahas tentang hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Sekarang kita prioritaskan dulu adalah waktu, karena yang paling sulit adalah waktu. Anak-anak, sebagai contoh soal, bahwa jarak kedua total AB adalah 120 km. Ali menempuh dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah waktu tempuh yang dibutuhkan oleh Ali? Rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan rumus. Jarak 120 dibagi 50. Nah, pembagian jika ada 0, sama-sama memiliki 0. Di sini ada 01, di sini ada 01, maka langsung dicoret saja. Tinggal angka berapa anak? Tinggal angka 12 dibagi 5. Untuk mencari waktu, ya, ini nanti sebagai dasar bahwa waktu yang berhubungan dengan jarak, waktu, dan kecepatan adalah ini. Nah, jika menjadi seperti ini, maka kita bagi dengan cara porogatif. Nah, berapa anak? 12 dibagi 5. Saya ulangi. Nanti cara waktu ini menjadi dasar semua. Nah, 12 bagi 5. 5 kali berapa mendekati 12? Oh, kali 2. 5 kali 2, 10. Kurangi 2, kurangi 2. Nah, kalau dijadikan pecahan campuran, maka sisa menjadi pembilang, pembagi menjadi penyebut. Nah, saya ulangi. Jika dijadikan pecahan campuran, maka sisa menjadi pembilang, pembagi menjadi penyebut. Maka hasilnya adalah 2/5. Kalau dijadikan pecahan desimal, sama kan desimal, sisa langsung, karena besar sisanya 2. Karena besar pembagi, maka kita hutang 0. Nah, hutang 0 pertama kita gunakan koma. Saya ulangi. Pada pecahan desimal, hutang 0 pertama kali itu adalah kita berikan koma. 5 kali berapa ketemu 20? Kali 4. 20. Nah, berarti hasil waktu adalah bisa ini, bisa ini. Nah, kalau sudah menjadi demikian anak-anak, maka caranya bilangan utuh ini artinya adalah jam. Bilangan utuh ini artinya adalah jam. Berarti ketemu 2 jam. Bilangan pecahan biasa ini adalah menit. Pecahan biasa ini adalah menit. Kalau dijadikan menit, maka caranya, kalau dijadikan menit, bisa ulangi, yang utuh berarti jam,
Yang biasa adalah berarti menit. 2/5 untuk dijadikan menit maka dikalikan 60. Saya ulangi, karena apa? 1 jam adalah 60 menit. Jadi kalikan 60. Kalau kamu sudah pandai dicoret. 1 artinya 60 dibagi 5 ketemu 12. 2 kali 12 ketemu 24. Apa? Menit. Berarti ketemunya adalah 2 jam lebih 24 menit. Jika bentuk desimal sama, bentuk desimal adalah sama, malah lebih mudah anak-anak. Kalau desimal maka di belakang koma kamu kalikan 6 saja. Saya ulangi, untuk menjadikan menit belakang koma kalikan 6 saja. 4 kali 6 adalah 24. Berarti sama, 2 jam lebih 24 menit. Ini. Nah, konsep dasar waktu sampai pada titik ini adalah wajib. Karena nanti untuk mencari jarak atau kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan adalah bentuk seperti ini. Ya, nah, untuk mencari waktu. Saya dicoba dengan bilangan lain. Jadi saya lebih suka kalimat-kalimat matematika yang praktis saja. Ya, tataran SD kalau diberi kalimat soal cerita yang terlalu panjang, maka pemahamannya adalah sulit. Ini pengalaman saya sebagai guru. Contoh kedua, jarak kota AB adalah 72 km. Kecepatan yang diperlukan adalah 48 km per jam. Berapa waktunya? Sama. Masukkan rumus. Nah, ini agak sulit. Nah, 72 dibagi 48. Mari, tidak ada hal yang sulit kalau kita ada kemauan. 72 dibagi 48. Kali berapa anak-anak? 1. 48. Kurangi 2 kurang 8 tidak bisa hutang. 12 kurang 8 ketemu 4. Sudah dihutang 1 tinggal 6. 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, kalau dijadikan pecahan campuran, maka sisa menjadi pembilang, pembagi menjadi penyebut. Nah, bilangan ini masih bisa kita ringkas atau kita sederhanakan. Berapa anak-anak? Oh, bahwasannya 24 ini sama-sama dibagi 24. 1. Nah, berarti ketemunya adalah 1/1/2. 1/1/2. Atau dijadikan desimal sampai di sini. Desimal. Maka kembali, ini lebih kecil daripada ini. Pembagi lebih besar daripada yang dibagi. Bagaimana kalau desimal? Hutang 0. Hutang 0 pertama, koma. 48 kali berapa biar ketemu 0? 8 itu kali berapa biar bagian satuannya nanti 0? Oh, berarti pasti 5. Karena 8 kali 5 adalah 40, berarti 0. Nah, akhirnya 48 kali 5 ketemu 240. Atau berarti 1,5. Nah, kembali anak-anak, untuk menjadikan berapa jam lebih berapa menit, seperti tadi, utuh adalah jam. 1 jam. Menitnya adalah
pecahan biasa. Nah, pecahan biasa setengah kali berapa anak-anak? 1 jam berapa menit? 60. Coret 1:30. Nah, maka ketemunya 1 jam lebih 30 menit. Kalau bentuknya sudah pecahan desimal, belakang koma kalikan berapa anak-anak? Kalikan 6. Nah, berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, sama anak-anak, berarti ketemunya adalah 1 jam lebih 30. Nah, jika ini sudah kamu pahami, kamu pedomani, maka bentuk soal apapun berkaitan dengan waktu biasanya ditanyakan tentang tiba. Nah, berkaitan dengan tiba. Nah, saya beri contoh. Sekarang, kalau ini cara mencari waktu sudah kamu kuasai, biasanya berkaitan waktu adalah dengan tiba. Jarak kedua kota AB adalah 110 kilometer. Ali naik motor berangkat dari berangkat pukul 7. Nah, dengan kecepatan 40 km per jam. Tiba di B. Nah, pukul berapa? Nah, biasanya berkaitan waktu adalah seperti ini. Maka caranya adalah dicari waktu dulu. Konsep waktu tadi, apa rumusnya? Jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak berapa? 110 dibagi kecepatan 40. Sama-sama ada nolnya 1, coret. Nah, sekarang kita tinggal bagi 11 dibagi 4. Kali berapa anak-anak? 2, 8, 3. Pecahan campuran 3 jadi pembilang, 4 jadi penyebut. Nah, berarti ketemunya 2/3/4. Atau apalagi anak-anak bisa dijadikan pecahan desimal. Kalau desimal maka hutang 0, nah, hutang 0, nah, 4 kali berapa? Ketemu 30. Oh, tidak bisa, hanya bisa mendekati kali 7. 28 sisa 2 langsung diberi 0. Ingat kemarin 5 20 0 selesai. Berarti kalau desimal ada 2,75. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka ya, kalau sudah seperti ini, maka seperti tadi, berapa waktunya? 2 adalah jam. Itu adalah jam. Kelebihan menit adalah 3/4 kali 60. Kita coret 60 dibagi 4, 15. 3 kali 15, 45. Berarti ketemunya 2 jam lebih 45 menit. Nah, bagaimana jika desimal? Di belakang koma kalikan berapa anak? Kalikan 6. Nah, 75 kali 6. 0, 3, 42 tambah 3, 45. Ingat, kalau di belakang koma hanya 1, maka jika dikalikan 6 langsung jawaban. Ingat, kalau di belakang koma hanya 1,
langsung kalikan 6 adalah jawaban, menit. Tapi kalau ini 2, gimana Pak? Kalau 2 maka hasil ini 450, maka nolnya dicoret. Saya ulangi, jika di belakang koma 2 dikalikan 6, maka hasilnya nolnya dicoret. Berarti sama. Berarti waktu dibutuhkan 2 jam lebih 40. Kalau sudah ketemu seperti ini, rumus tiba adalah berangkat ditambah waktu. Tiba sama dengan berangkat ditambah waktu. Berangkat pukul 07, ditambah waktu 2.45, 5.4.9.0. Berarti tiba di B adalah pukul 09.45. Nah, sekarang soal ya sekarang. Jadi saya ulangi anak-anak, kaitan dengan waktu, kuncinya kamu harus paham betul sampai titik ini. Sampai titik ini akhirnya menjadi seperti ini. Nah, biasanya soal itu kaitan waktu biasanya ada ditanyakan tiba pukul berapa itu. Sekarang jika jarak lebih kecil daripada kecepatan, nah, jarak lebih kecil dari kecepatan, jarak AB adalah 25 km. Kamu naik motor dengan kecepatan dan kecepatan 40 km per jam. Berapakah waktunya? Nah, sama rumus matematika itu, jika rumus sudah dipegang teguh pasti jawabannya betul. Jarak dibagi kecepatan, jarak 25 dibagi kecepatan 40. Nah, dibagi kecepatan 40, maka kita pergapi 25 dibagi 40. Nah, karena besar dari pembagi, maka bilangan ini langsung diringkas saja. Nah, disederhanakan namanya 25 per 40. Disederhanakan, bagi 2 tidak bisa, bagi 2 bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 5 bisa, 5, 8. Nah, karena hasilnya adalah kurang dari 1, saya ulangi, karena hasilnya kurang dari 1, setiap jarak lebih kecil dari kecepatan, maka hasilnya pasti kurang dari 1. Berarti jawabannya adalah dalam menit. Dalam apa anak? Menit jawabannya. Setiap jarak lebih kecil dari kecepatan, maka hasilnya adalah menit. Kalikan 60. Ya, kalikan 60. 5 kali 6 30, 0 balik bagi 8. Nah, saya beri agak sulit. Kalau sulit bisa, ya mudah pasti juga bisa. Bagi 8, 3, 24, 6, 0, 7, 5, 6, sisa 4, hutan 5. Selesai. Berarti ketemunya adalah 37,5. Apa? Menit. Diling-ling, diingat-ingat anak-anak. Setiap jarak lebih kecil daripada kecepatan, maka hasil waktu adalah menit. Ya,